Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahnya kita dapat berkumpul ya Bu, bersilaturahim di tempat ini ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ibu, sebelum acara ini kita mulai ya, supaya kegiatan yang kita lakukan pada kali ini berjalan lancar ya, penuh berkah, mari kita mulai kegiatan kita dengan mengucap basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ibu bapak, sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Karsi, peserta diklat P2K2 dari BPPKS Bandung tahun 2020. Saya dari angkatan 15 ya Bu. Nah, Ibu, Bapak, apa kabarnya nih semuanya? Ya, semoga semuanya ini senantiasa diberikan kesehatan ya, kesehatan jasmani, kesehatan rohani ya. Semoga senantiasa Allah memberikan berkahnya kepada kita semua ya. Alhamdulillah ya Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di pertemuan kali ini ya. Mungkin biasanya Ibu Bapak jam segini ada yang masih di sawah ya Pak, ada yang masih di ladang, mungkin ada yang masih biasanya berdagang. Jadi pada hari ini waktu kerjanya dipercepat ya Bu Pak ya, supaya bisa hadir di pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir di sini. Semoga pertemuan kita kali ini ibu-ibu pulang dari pertemuan kali ini memperoleh ilmu, memperoleh pengetahuan ya yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Bapak, Ibu, sebelum kita memasuki materi yang akan saya sampaikan ya, sebelumnya saya akan menginformasikan kepada Ibu, Bapak bahwa mulai dari pertemuan bulan ini ya, di setiap pertemuan rutin bulanan kita yang biasanya saya hanya melakukan pertemuan kelompok ya, melakukan pemutahiran data Ibu, melakukan verifikasi data. Nah, mulai sekarang pertemuan rutin kita ini akan diisi oleh materi ya Bu, oleh materi atau kegiatan yang namanya P2K2 ya. Mungkin Ibu bertanya, apa Bu P2K2 itu? Nah, P2K2 itu adalah kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau bahasa kerennya disebut FDS, itu Family Development. Apa Bu? FDS atau P2K2? Nah, supaya Ibu Bapak gampang mengingat apa itu P2K2, ayo kita berdiri, kita sama-sama berdiri melakukan gerakan P2K2 untuk supaya kita gampang nih mengingat apa itu P2K2. Ayo berdiri, Bapak-bapak gabungin sama Bapak-bapak ya, Ibu-ibu sama Ibu-ibu ya. Ya, Ibu perhatikan ya gerakan yang saya lakukan dan ikuti perkataan yang saya ucapkan ya. Tepung P2K2, gerak P2K2, jadi tangan begini, pertemuan ya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ya. Coba boleh diulangi ya. Gerak P2K2 ya, pertemuan peningkatan kemampuan
keluarga. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Silakan duduk kembali. Gampang ya mengingatnya. Jadi di dalam P2K2 ini apa saja sih Bu yang akan kita lakukan di kegiatan P2K2 ini? Jadi di kegiatan P2K2 ini kita ini akan bersama-sama belajar ya Bu, sharing, diskusi, berbagi pengalaman tentang apa saja, tentang pengasuhan anak, tentang keuangan keluarga ya, tentang kesehatan dan gizi, juga nanti tentang kesejahteraan sosial. Jadi ketika kita melakukan kegiatan P2K2 ini ada ini Bu, nanti kita ada sesi nonton film, ada sesi games ya, permainan ya. Nah, nanti materi yang Ibu Bapak dapatkan dari pertemuan ini Ibu harus terapkan nih di rumah masing-masing. Jadi ketika mengikuti kegiatan P2K2 ini Ibu harus fokus ya. Ibu harus mengikuti pertemuan kita ini dengan baik supaya apa? Supaya nanti Ibu Bapak bisa menerapkan materi yang didapatkan ini di rumah masing-masing. Jadi setiap kita melakukan P2K2 Ibu harus hadir semua, nggak boleh ada yang bolos. Nanti bisa apa? Nanti kayak anak sekolah ya, bisa ketinggalan Pak. Jadi gitu Bu. Jadi nanti kita akan rutin melakukan kegiatan P2K2. Nah, untuk pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas tentang di P2K2 pada kali ini yaitu tentang modul 1 nih Bu, modul 1 tentang pengasuhan dan pendidikan anak ya, tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi tentang pengasuhan dan pendidikan anak ini kita akan melakukan P2K2 atau pertemuan ini selama 4 kali Bu, selama 4 kali pertemuan ya. Membahas apa saja di modul 1 ini? Jadi di 4 kali pertemuan ini, yang pertama ya, pertemuan yang pertama kita akan membahas atau belajar bagaimana nih caranya untuk menjadi orang tua yang lebih baik nih di pertemuan pertama. Di pertemuan kedua kita akan belajar bagaimana cara memahami perilaku anak ya. Nah, kemudian di pertemuan yang ketiga kita akan belajar tentang bagaimana cara anak usia ini belajar. Nah, di pertemuan yang keempat kita akan belajar tentang bagaimana membantu anak sukses di sekolah ya. Jadi di modul 1 ini kita akan bertemu selama 4 kali pertemuan ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik ya. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Bu, apa harapan Ibu dan Bapak atau apa cita-cita Ibu dan Bapak terhadap anak-anak Ibu Bapak sekalian? Nanti ketika besar Ibu pengennya anak Ibu tuh gimana ya? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau menambahkan apa harapan atau cita-cita anak Ibu terhadap anak-anak Ibu nanti? Jadi ketika anak Ibu gede itu Ibu pengennya gimana anak Ibu? Ya, Bapak, silakan. Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi harapan orang tua terhadap anak itu pasti pengennya yang bagus-bagus ya Pak Bu. Jadi ketika kita sebagai orang tua membesarkan dan mendidik anak-anak kita itu dengan harapan ya pasti ya, ini pasti semua orang tua mengharapkan itu anak-anaknya sukses ya, atau kehidupannya lebih baik daripada kedua orang tuanya ya. Jadi contohnya nih Ibu punten pekerjaannya apa Bu? Oh, Ibu pedagang keliling ya. Ibu harapannya apa Bu untuk anak Ibu nanti ketika dia dewasa? Oh ya, Ibu pengennya anak Ibu jadi polisi, amin Bu, amin ya. Nah, jadi contohnya Ibu siapa Bu punten?
name tag-nya. Oh iya ya, udah gak kelihatan. Jadi Ibu Neng ini yang punten ya, pekerjaannya sekarang itu sebagai pedagang keliling, berharap atau berkeinginan, mempunyai harapan anaknya kelak menjadi polisi ya. Nah, Ibu pernah nggak mempunyai cita-cita atau selintas ketika Ibu ini sebagai pedagang keliling, ingin nggak Ibu anaknya itu jadi pedagang keliling lagi? Enggak ya Bu, ya bukan berarti pekerjaan Ibu itu tidak baik ya Bu. Ya, tentunya ketika Ibu mempunyai harapan pasti ya pengennya anak-anak Ibu itu sukses ya, memiliki kehidupan yang lebih baik ya. Perlu Ibu Bapak ketahui bahwa ya untuk menentukan yang tidak selalu menentukan, hanya salah satu faktor yang dapat mendorong seseorang itu untuk sukses di masa depannya itu ketika dia memiliki karakter yang, contohnya karakter yang pantang menyerah ya, karakter yang jujur, disiplin. Karakter-karakter orang tersebut ya yang dapat membantu dia kelak sukses di masa depan, Pak Bu ya. Jadi nah, bagaimana kita membentuk karakter anak ini supaya pantang menyerah, supaya gigih, jujur ya. Jadi karakter itu terbentuk tidak instan Bu. Jadi dia mengalami proses ya. Prosesnya itu dari mana? Jadi dari pola asuh ya dan pendidikan yang dia dapatkan dari sejak dia kecil. Jadi ketika kita ingin mempunyai anak yang sukses, anak yang kehidupannya lebih baik dari kita, itu kita harus berusaha membentuk anak kita ini berkarakter ya. Bagaimana cara membentuk karakter yang baik? Jadi, nah di sini tujuan kita mempelajari modul 1 sesi 1 ini ya, menjadi orang tua yang lebih baik. Kita akan berusaha belajar kembali ya, sharing di sini, berbagi bagaimana caranya menjadi orang tua yang lebih baik agar kita dapat memberikan pengasuhan yang lebih baik, pengasuhan yang lebih positif untuk anak-anak kita, supaya terbentuk ya anak-anak yang berkarakter, yang nanti mudah-mudahan bisa membawa anak-anak kita pada kesuksesan. Amin ya Rabbal alamin. Sampai sini paham Bu? Ya. Jadi tujuan kita belajar di sini ya bukan berarti saya lebih tahu nih Bu cara mengajarkan anak ya. Bukan ya. Jadi saya di sini kita bersama-sama lah ya Bu, bersama-sama belajar bagaimana supaya kita memiliki ilmu atau pengetahuan atau keterampilan yang lebih baik untuk mendidik anak-anak. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk ibu bapak semuanya, dapat ibu bapak terapkan di rumah masing-masing ya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum